Sekarang kita sudah bebas riba, tapi apakah masalah sudah berhenti ataukah akan datang masalah yang lebih besar lagi? Kita udah bebas riba, tapi kok hati masih nggak tenang juga gitu. Nah itu apa kira-kira gitu? Karena kadang-kadang yang kita bebasin cuman masalah transaksinya aja gitu, masalah ribanya, transaksinya. Udah kita nggak utang riba, tapi kan dosa-dosa bukan hanya itu, gitu kan? Gitu. Maksudnya gini, lebih konkretnya gini. Oke, kita mau bebas riba, tapi kita tetap berharap mudah-mudahan setelah bebas riba ini kita jadi orang kaya, punya usaha, punya benda, punya rumah, punya mobil. Masih orientasinya belum hijrah, gitu loh. Hijrah dari riba sudah, tapi orientasi dunianya belum hijrah, gitu. Masih berharap duniawi, artinya mudah-mudahan dengan hijrahnya riba ini kita dapat dunia, gitu. Tujuannya jadi dunia juga tujuannya, gitu. Kan tadi orang cari modal riba karena dunia. Nah, terus dia hijrah dari riba juga karena dunia juga. Ya, itu masalahnya nggak selesai-selesai. Nah, maka ayat selanjutnya nih di sini itu orientasinya harus dihijrahkan juga. Pikirannya itu. Iya, orientasi hidupnya, pikirannya gitu kan. 276 277. Nah, ini 277 nih. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi standar kebahagiaannya juga harus dihijrahkan. Gitu. Kalau dulu kita bebas mau riba mau enggak, standar kebahagiaan kita apa? Apa yang membuat kita bahagia? Punya rumah, pokoknya mau riba mau enggak yang penting kita punya rumah, itu jadi standar kan. Punya kendaraan, punya usaha, mau modal bank atau bukan, pokoknya standar. Jadi kere sama keren bedanya di N, kan? Dari kere supaya menjadi keren tinggal tambahin N aja di belakangnya. Apa N-nya? Ngutang, gitu kan? Ngutang. Udah, yang penting kita ngutang. Dari kere jadi keren karena ada N. Nah, kalau standar bahagianya nggak dipindahin, ya kita nggak tenang juga hidupnya. Wah, ini kok tanpa riba jadi susah. Ada nih kredit kendaraan syariah, tapi kok jadi lebih mahal, gitu kan? Gitu. Modal tanpa riba kok malah nggak ada, susah, gitu. Pinjam duit yang pakai riba, siapa yang mau pinjemin, gitu kan? Jadi serasa tanpa riba kok jadi mentok, gitu. Karena standar kebahagiaannya nggak ditobatin juga, nggak dipindahkan. Nah, apa standar kebahagiaan orang-orang yang tobat dari riba? La khaufun alaihim, tidak takut, walahum yahzanun, tidak sedih. Nggak takut, nggak sedih, udah itu aja. Gitu. Punya mobil, kalau masih takut, wah terus nyerempet. Ntar kena razia. Nanti gimana? Gitu. Akhirnya enak gak bawa mobilnya? Kalau masih takut? Ya. Enggak. Oh, udah dikunci belum di rumah? Hilang lagi ntar. Ada yang pinjam, ntar kegores lagi. Ntar gimana apa? Ntar kenapa gitu kan? Jadi serba takut. Gitu. Punya harta serba takut. Hartanya jadi nggak bermanfaat. Gitu. Tidak membuat bahagia. Berapa banyak tuh orang yang punya aset? Saya banyak ketemu nih masalah riba ini. Asetnya banyak di mana-mana. Tapi untuk receh aja dia harus minjem, gitu. Karena nggak bisa jadi duit asetnya. Tidak takut. Takut itu kaitannya apa sih? Untuk masa depan. Waduh, takut nanti gimana kita dilaporin. Nanti kita ini, gitu kan. Takut. Gitu. Kaitannya dengan
masa yang akan datang. Nah, kalau sudah taubat, dia tidak takut. Amruhu ilal, urusannya terserah Allah. Itu tawakal kan jatuhnya jadi. Walahum yahzanun, tidak sedih. Tidak sedih itu urusannya yang sudah berlalu. Gitu kan, yang masa lalu. Kan ada orang yang sampai dihantui persoalan masa lalu, sampai sedih banget. Nggak bisa bangun dari tempat tidur, sakit akhirnya, meratapi kesedihannya, meratapi kesalahannya. Teman saya meninggal 2 gara-gara jam mikirin kehilangan itu. Iya, itu sakit nggak langsung meninggal, sakit kan digerogoti pikirannya. Itu iya, salah ambil keputusan dipikirin terus. Nggak mau curhat, cuma bisanya rokok, ngopi, tapi nggak makan. Kan lama sakit. Ada yang sampai sakit, sampai stres. Teman saya ada itu. Saya stres aja ada 6 bulan ya. Nah, 6 bulan. Ya untung bisa sehat lagi kan. Gitu. Sukses dia jadi murjabs. Kemudian terjadilah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya selingkuh. Akhirnya istrinya minta cerai, anaknya dibawa, dipisahin, nggak boleh ketemu. Akhirnya dia stres, kayak orang linglung sekarang. Gitu, nggak kenal siapa dirinya, nggak kenal orang-orang gitu kan. Gitu, stres sudah, pikirannya hilang. Ini nggak kenal sama sekali. Nggak kenal, karena beban ini mungkin dia, keluarga ini sebenarnya sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Begitu kehilangan jadi beban mental, ya kan. Dari bohongin mental, saya pun sampai ketemu orang takut. Nah itu dia, walahum yazanun, kita udah nggak sedih lagi, kan kita sudah tobat. Ya Allah, minta maaf ya Allah. Kata Allah, aku maafkan. Innallaha ghafurur rahim, kan Allah maha pengampun, maha penyayang. Tapi kitanya sendiri yang nggak mau maafin diri sendiri. Allah udah maafin, kitanya tidak memaafin diri sendiri. Gitu. Berarti kan mental lagi, lu yang salah, gue udah maafin, lu nya nggak mau, ibaratnya gitu kan. Nah berarti kan kita harus maafin diri sendiri gitu. Nah ini flashback lagi, ini kenapa nih kejadian di kantor apa begini gini. Bukan kita harus sesali, tapi kita harus jadi pelajaran. Oh mana yang salah, oke. Oh kalau salah oke, perbaiki ke depannya kan. Nggak usah jadi batu kesedihan gitu. Coba kita belajar dari Nabi Adam. Nabi Adam apa nggak enak itu tinggal di surga, segalanya semua serba ada, dikasih istri, apalagi ditambah istri. Di surga biarpun enak, kalau nggak ada istri tetap nggak enak, nggak betah. Akhirnya dikasih istri kan, gitu. Udah dikasih istri, gitu. Akhirnya tergoda takdir, akhirnya dikeluarkan dari surga, turun ke bumi. Qulna bitu jami'a, turunlah kamu semua, gitu kan. Coba kalau Nabi Adam stres, ya Allah enak banget di surga. Ada apa aja minta gitu, gara-gara lu nih gitu. Coba pasti kalau kita gara-gara lu nih gue dikeluarin dari surga. Istrinya diomelin, lu sih minta yang enggak, buah kuli lah segala macam lu minta, yang lain apa enggak ada banyak. Gitu kan, kalau kita ya kan gitu. Kalau nggak istrinya diomelin mungkin setan, gara-gara setan nih apa goda-godain gitu, semuanya disalahin. Tapi Nabi Adam nggak begitu, dia nggak nyalahin siapa-siapa, dia nyalahin diri sendiri. Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku sudah zolim gitu, ampuni, rahmati, sayangi, kalau enggak maka aku jadi orang yang rugi gitu. Jadi dia sudah serahkan itu urusannya kepada Allah. Allah ampuni, Allah maafkan, ya dia hidup baru lagi gitu. Ya kan, dia nggak nyalain siapa-siapa. Nah sama kita nggak usah nyalain gara-gara ada bank kita kena riba, ya kan, nggak usah, jangan. Itu kan pekerjaan mereka gitu, gara-gara setan. Nah itu kerjaan setan. Setan itu udah berjanji akan menyesatkan manusia gitu. Ya nanti kita baca tuh sejarahnya tuh. Nah sekarang ini dulu nih, Nabi Adam kan gak nyalain siapa-siapa.
wah di surga apa di bumi gimana, nggak takut ya tinggal di bumi, dipisahin sama istrinya dia nggak takut gitu, tetap di jalan sebagai hamba Allah ya kan, tidak sedih, tidak meratapi lagi kejadian yang di surga. Nah ini standar kebahagiaan kita. Nah, kalau tadi cerita sama cerita tentang Nabi Adam, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi suruh turun, setan iblis suruh turun, Adam Hawa suruh turun gitu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, siapa yang mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, hudan, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, tidak takut dan tidak sedih. Jadi caranya bagaimana supaya kita tidak takut, tidak sedih? Jadi udah clear nih ya bahwa standar kebahagiaan kita bukan punya rumah apa enggak, punya kendaraan apa enggak, punya usaha apa enggak. Kebahagiaan kita cuma satu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hati yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo pulang ke surga, kan kamu dulu asalnya dari surga ya kan, gitu, ayo kembali lagi ke surga. Tapi syarat untuk masuk surga harus tenang gitu. Nah kebahagiaan kita itu tenang itu tadi, tidak takut, tidak sedih gitu. Bukan punya usaha apa enggak gitu. Yang punya usaha juga takut bangkrut ya kan? Bukan kaya apa enggak, yang orang kaya takut miskin. Kalau yang miskin takut apa? Mati. Takut nggak bisa kaya. Gitu. Itu pokoknya terserah Allah, tidak takut, tidak sedih. Nah caranya gimana supaya tidak takut, tidak sedih? Gitu. Ya tadi, wa imma ya'tiyannakum minni huda, Allah akan berikan petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu di surat Al-Baqarah ayat 38. Nah, siapa yang mengikuti petunjukku tidak takut dan tidak akan sedih.